melaksanakan observasi di Terminal Giwangan dengan aku Zahra dan temanku. Kau bilang mau Denganku. Bagas Ramadhani. Aku Muhammad Fadrian. Nah, kita bakalan melihat bagaimana sih suasana di Terminal Giwangan. Stay tuned. Terminal Giwangan sebagai salah satu pusat transportasi umum menjadi tempat bertemunya berbagai lapisan masyarakat dengan latar belakang yang beragam. Menumbuhkan nilai-nilai Pancasila di terminal ini sangat penting untuk menciptakan harmoni dan toleransi antar pengguna, petugas, dan pedagang. Nilai-nilai seperti persatuan, keadilan, dan kemanusiaan dapat mengurangi potensi konflik, mendorong sikap saling menghormati, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya tata tertib dan pelayanan publik yang adil. Selain itu, terminal juga dapat menjadi simbol kebanggaan daerah dan semangat kebangsaan yang mencerminkan rasa cinta tanah air dan solidaritas sosial dalam kehidupan sehari-hari. Berikut penjelasan terkait penerapan nilai-nilai Pancasila yang ada di Terminal Giwangan. Sila pertama. Berikut buktinya. Kegiatan keagamaan ya tergantung individunya masing-masing. Banyak juga yang komunitas di sini itu istilahnya ya Jumatan, sholat biasa, di Mukula itu banyak. Bagaimana upaya petugas terminal untuk menciptakan suasana yang menghargai keberagaman? Kita di sini mayoritas kan agama Islam, jadi kami cuma ya monggo aja dipersilahkan. Untuk non Muslim pun misalkan ada kegiatan keagamaan dari mereka non Muslim ya, untuk misalkan karyawan ya ada yang non Muslim, satu saat ada hari besar ya kita persilahkan monggo. Kita mau pas piket itu kita absen dulu, kita persilahkan untuk mengikuti kegiatan mereka. Apakah ada kegiatan keagamaan di terminal ini yang melibatkan petugas dan penumpang gitu? Pas puasa buka bersama ya, tapi itu seringkali berdasarkan intern cuma antar karyawan. Tapi tidak ada juga sih yang dari pihak luar, misalnya donatur dari misalkan seperti komunitas Busmannya itu sering bagi-bagi takjil di sini itu. Kalau masalah Idul Fitri, kebetulan di sini kan juga ada kegiatan masa sholat ya. Itu kan ada masjid, jadi misalkan dari komunitas ataupun para penumpang yang kesini nggak bisa sholat, kita bisa menyediakan di masjid. Sering mengadakan seperti itu untuk sholat idnya. Menurut Bapak, apa toleransi antara agama berjalan dengan baik di itu kalau mengenai toleransi mas di terminal itu memang sangat ini apa ya, berjalan dengan baik ya Pak. Kalau ada penumpang yang membutuhkan waktu untuk beribadah, bagaimana sikap petugas terminal untuk mendukung kebutuhan tersebut? Ya jelaskan kalau di sini dari petugas untuk di terminal ini kan sudah banyak musola agama Islam ya, kan sudah banyak musola mas. Jadi kebiasaan dari mereka atau komunitas terminal pengunjung itu kematannya Pak mau sholat di mana ya katanya. Ya mau ke musola atau mau ke masjid. Kalau mau ke musola misalkan di atas ada, kalau masjid saya tunjukkan di masjid gitu. Bagaimana terminal menjaga suasana yang penuh rasa hormat dan toleransi terhadap semua agama yang ada? Kalau masalah toleransi itu yang penting kita bisa menerapkan saling individu, saling menghormati di antara individu satu dengan yang lainnya, terutama mungkin dengan penumpang. Itu dan jelas kan kita untuk menghargai seseorang itu kan harus dianya juga menghargai. Jadi untuk masalah itu saya kira kalau di sini di terminal khususnya itu memang diutamakan lah seperti itu. Sila kedua.
Berikut buktinya. Kan Bapak sering ketemu orang dari luar kota gitu. Gimana sih cara Bapak supaya semua orang itu kayak merasa nyaman gitu membeli? Kita kan sebagai pemilik usaha, kita harus jelas ramah. Pak, di sini kan banyak orang dari berbagai latar belakang. Gimana sih cara Bapak biar semua orang merasa diperlakukan adil? Kita nggak naikkan harga, ya udah sama aja, orang nggak punya sama orang yang punya sama aja, nggak ada rasa sama, harga sama. Di sini banyak pedagang. Ada nggak sih budaya saling bantu atau enggak ada yang merasa tersingkirkan? Ini kan ada UMKM, itu ada pabrik, ada yang sakit memang. Ya kalau masalah itu memang saya ikut dalam ini KPMPAN itu. Jadi mereka itu menyarankan diminta 1 hari untuk bisa memberikan segelas air teh, katakanlah Rp2.000. Ya untuk kepentingannya cipitan aja. Itu untuk keperluan lain-lain, misalnya ada yang meninggal. Sila ketiga. Berikut buktinya. Sebelumnya Masnya pernah nggak sih ngelihat kejadian-kejadian yang nggak seharusnya terjadi di terminal? Kalau di sini mungkin dulu ada sih kayak gitu, kejahatan-kejahatan yang di terminal. Pernah nggak sih Masnya lihat ada kayak perilaku yang mencerminkan itu tuh peduli antar sesama gitu, satu orang membantu orang lain untuk apa gitu? Pernah nggak sih ngelihat kejadian-kejadian kayak gitu di terminal? Ini sih udah agak nyaman ya, nyaman dari yang sebelumnya. Mungkin dulu waktu itu di terminal mana ya, habis pameran di sini ya itu agak kotor, terus gak kondusif, asal naik aja orang. Ya maksudnya kita turun di mana, naik di mana, nggak tahu pedulinya. Ya nggak ada, mungkin gua cuman karena duit aja kali ya. Kalau menurut Masnya gimana? Di Jogja lebih untuk di Giwangan sih ya, itu bagus sih, maksudnya orang yang peduli sama orang yang lain. Oke. Menurut Masnya penting nggak sih di terminal itu ada rasa gotong royong atau saling bantu antar sesama penumpang gitu? Kalau menurut gue penting sih, karena kan misalkan kayak gue yang masih muda, ada yang tua dia mau barang banyak ya, dibantu lah. Kalau gue lebih ke situ sih. Terminal ini tuh udah cukup menunjuki nilai persatuan dengan cara menyatukan orang dari berbagai daerah dan latar belakang untuk belum. Lihatnya sih udah sih, udah better. Menurutku udah better sih, karena ini kan buat transit juga ya, orang dari Jakarta dari mana ke sini. Tapi udah better. Dulunya emang gimana? Dulunya kan ya mungkin belum apa ya Van di sini. Belum. Iya. Belum. Jadi masih kayak Calo-calonya juga ya. Calo juga masih banyak. Sekarang kan udah tertata nih di sini. Apa sih harapan Mas biar terminal ini bisa menjadi tempat yang lebih ramah dan menyatukan semua orang tanpa ada yang merasa Terasingi gitu. Ininya aja sih, komunikasi antara yang jual tiket, agen, travel, calo dan lain-lainnya lebih di. Ya kalau memang dia mau dipekerjakan lebih di apa sih namanya ya, iya strukturnya lebih diperbaiki aja. Ya kayak hari ini nunggu bis 12:30 sampai sekarang nggak ada yang datang nih bisnya. Itu sih kritik ya, sorry. Kalau menurut Masnya gimana? Iya. Lebih mungkin kalau lebih on time kayak kereta ya, kita ngomongin kayak kereta kan itu mungkin di sini bisa lebih on time itu udah bagus. Tapi untuk suasananya kayak bis apa-apanya udah bagus. Udah bagus. Kayak dulu ya. Strukturnya aja sih, manajemen struktur. Manajemennya aja di sini. Nah, nggak tahu di terminal ini atau terminal lain ya, karena gua pendatang. Ya mungkin di sini sih lumayan bagus sih. Sila keempat.
Gimana sih cara petugas di sini untuk mengambil keputusan sesuai dengan kebutuhan semua orang? Oke. Jadi di terminal Giwangan sudah dipersiapkan adanya SOP, standar prosedur operasional, untuk menangani apabila ada hal-hal khusus, misal ada orang yang berkebutuhan khusus, mungkin dia tunanetra ataupun dia tunawicara ataupun dia kehabisan bekal, itu nanti dari petugas di lapangan biasanya akan mendapat laporan dari petugas bis, misal ada penumpang berkebutuhan khusus, nanti dari petugas di bis itu akan melaporkan kebutuhannya apa, nanti dari petugas di lapangan akan menyesuaikan kebutuhannya, seperti itu. Seberapa penting sih musyawarah antar petugas atau dengan pengelola terminal buat menentukan kebijakan yang adil? Jadi musyawarah mufakat tentu sangat penting sehingga tidak ada konflik antar petugas dengan masyarakat di sekitar sini. Kalau ada masalah atau keluhan dari penumpang, biasanya cara Bapak dan tim buat mencari solusi yang baik buat semua pihak itu gimana? Kami ada barcode, itu bisa di scan, nanti bisa menyampaikan keluhannya apa. Kemudian kita juga melayani sosial media di Instagram, juga ada nomor WhatsApp yang bisa diinteraktif untuk dihubungi oleh masyarakat. Jadi misalnya ada permasalahan, nanti kita tentu akan menelusuri. Misalnya ada penumpang yang merasa dia sudah membeli tiket tapi ternyata penumpang bisnya tidak masuk ke dalam terminal, tentu kita harus melakukan penyelidikan dulu ya, kita konfirmasi dulu apakah benar penumpangnya itu benar-benar memang penumpang yang benar. Kemudian kita tanya dulu PO busnya itu apakah memang akan masuk ke terminal atau tidak. Biasanya kita akan melakukan konfirmasi dan kita akan menjawab apabila sudah ada jawaban. Kita bisa memfasilitasi. Kan permasalahan di terminal biasanya itu antara penumpang dan PO bus. Biasanya kita konfirmasi ke penumpang, kita juga konfirmasi ke bus. Jadi kita bisa memberikan solusi terbaiknya seperti apa. Harapan Bapak agar proses pengambilan keputusan di terminal bisa lebih demokratis dan melibatkan semua pihak yang ada itu bagaimana, Pak? Kembali lagi ke permasalahan terkait revitalisasi atau rehabilitasi, dari terminal itu membentuk semacam komunitas. Jadi kan ke depan memang tidak semua pedagang itu mampu difasilitasikan, kan jumlah kios itu kan memang akan sedikit. Tetapi ada berbagai macam komunitas yang ada di terminal, itu komunitas ojek, kemudian komunitas sewa rental kendaraan, kemudian komunitas pedagang, itu dibentuk komunitas. Biasanya saat rapat-rapat itu pimpinan itu selalu mengundang rapat untuk melakukan sosialisasi, kemudian diberikan solusi atau cara, misal untuk pemanfaatan aset BUMN. Jadi kepada para pedagang diinformasikan besok prosedurnya seperti ini. Jadi untuk bisa menempati suatu kios ada tahapan prosedur yang harus dilewati. Jadi nggak semua bisa terampu, tapi akan ada seleksi. Biasanya kita juga selain mensosialisasikan, kita juga sudah memberikan solusi untuk permasalahan. Mungkin seperti itu. Sila kelima. Berikut buktinya. Bapak, apakah terminal ini udah memberikan perhatian terhadap kesejahteraan petugas dan nggak cuma penumpang aja gitu loh Pak yang dapat kesejahteraan? Untuk petugas, kalau kesejahteraan mungkin kembali ke yang mengelola PT gitu. Tapi kalau dari PT itu sendiri, kesejahteraan pengemudinya apakah sudah diperhatikan? Untuk saat ini ya lumayan, udah masuk cukup. Untuk yang PT Trans Jogja, kalau yang reguler kan untuk saat ini kan penumpang nggak sepi toh, jadi mungkin pendapatan mereka berkurang juga. Tapi kalau dilihat dari sisi penumpang itu menurut Bapak gimana dari terminal ini, apakah sudah mendapatkan kesejahteraan? Kalau penumpang ya mungkin saat ini bisa dikatakan adanya Trans Jogja mungkin bisa nyaman, terus mau akses ke mana, masuk ke kota mungkin bisa terkondisi gitu. Di terminal ini ada nggak
yang membantu orang-orang yang mungkin kurang beruntung, baik petugas atau penumpang? Belum ada atau mungkin saya nggak tahu, tapi kayaknya belum pernah dengar. Tapi kalau untuk Trans Jogja sendiri kayak udah diprogram untuk itu bisa ke semua kalangan gitu ya? Ya kalau dia udah terkondisi, udah udah terorganisasi kayaknya Mbak. Apa sih harapan Bapak agar terminal ini bisa lebih adil dalam hal tarif, fasilitas, dan pelayanan untuk semua orang? Untuk masalah adil itu kalau tarif mungkin udah tertera ya Mas, udah tertera jauh dekatnya, mungkin udah untuk saat ini udah dikatakan ya, kalau ya mungkin kalau ada sedikit banyak calo-calo gitu masih ada satu dua, mungkin kalau selebihnya mungkin kan bisa lewat online atau apa kan tarifnya udah standar gitu. Jadi harapannya terus semakin berkembang. Ya harapannya gitu, mungkin untuk persaingan kan sekarang banyak online lah, ada Grab, Gojek dan sebagainya, jadi penumpang jelas berkurang. Penerapan nilai Pancasila di Terminal Giwangan dapat diperbaiki dengan meningkatkan kesadaran akan kebersihan, ketertiban, dan toleransi antar individu, serta pemberian kesejahteraan bagi para sopir, penumpang, petugas, dan masyarakat yang ada di lingkungan Terminal Giwangan. Fasilitas umum harus dikelola dengan baik dan kerjasama antar petugas, pedagang, serta penumpang perlu ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan mencerminkan semangat gotong royong. Berdasarkan observasi, penerapan nilai-nilai Pancasila di Terminal Giwangan sudah terlihat dalam beberapa aspek, seperti toleransi antar penumpang, adanya fasilitas beribadah, kerjasama petugas dalam menjaga keamanan, dan kebersamaan pedagang dalam menciptakan suasana kondusif. Namun masih ada kekurangan, seperti kurangnya kesadaran sebagian pihak untuk menjaga kebersihan dan ketertiban, serta kurangnya kesejahteraan bagi para penumpang, pedagang, dan masyarakat yang ada di lingkungan sekitar Terminal Giwangan. Dengan perbaikan fasilitas dan edukasi, nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan lebih optimal di lingkungan terminal.